Halo. Kenalin dong. Hai, gue Lutesha. Dan gue Jerome. Kita abis photoshoot cover L untuk bulan edisi April 2021. Dan sekarang kita akan tanya jawab. Yoi, dan gue ada pertanyaan untuk lu nih, Teh. Apa? Seputar fashion dulu. Oke. Apa sih prinsip fashion bagi seorang Lutesha? Style atau gimana? Maksud gue kayak, apakah lu tipe orang yang kayak prinsip tuh lu beli yang lagi in, atau lu misalnya beli baju yang lebih long lasting, atau lu tuh kayak sehari-hari prinsip fashion lu tuh kayak apa sih? Maksudnya kayak isi wardrobe gue ya, bukan style ya. Kalau gue sih, menurut gue isi wardrobe gue tuh terdiri dari 3. Ada yang fast fashion, ada yang thrifted, sama ada yang high end. Jadi menurut gue semuanya 50-50 lah, semuanya tuh bener-bener seimbang gitu. Kalau misalnya fast fashion, kadang-kadang gue buat beli yang basic, kaos putih atau kemben atau apa keperluan sehari-hari gitu. Kalau misalnya vintage, gue emang semacam nyari kemeja oversize gitu. Terus kalau misalnya yang thrifted, kalau misalnya yang high end, gue nyari kalau barang misalnya apa ya, misalnya sepatu boots yang leather, gue emang sengaja cari yang durable aja, yang biar long last gitu, biar gue pakai sepatu boots itu cuma sekali dalam seumur hidup gitu, jadi kayak bakal bertahan sampai berapa tahun gitu. Nice. Sekarang gue punya pertanyaan buat lo. Kan zaman sekarang tuh brand itu sudah menerapkan konsep genderless atau unisex. Nah, lo menerapkan itu nggak? Lo membatasi gaya berpakaian lo nggak? Menurut gue pakaian itu bisa dipakai untuk semua orang, mau dia cewek, mau dia cowok, atau mau dia apapun. Kayak cowok bisa aja pakai baju cewek, cewek bisa pakai baju cowok. Menurut gua emang seharusnya semua baju tuh unisex. Would you wear a skirt? On some occasion ya. Oh ya? Ya, kenapa enggak? Oke, lucu. Ya, kalau bagus. Oke, Teh. Sekarang gue punya pertanyaan buat lu yang sedikit serius. Lebih deep, ya kan? Apa arti dari lu kalau dengar kata kesuksesan, lu mendefinisikan itu seperti apa? Sukses ya? Sukses menurut gue itu ketika lo puas dengan hasil kerja lo, dengan pencapaian lo, puas dengan hasil kerja lo yang sesuai dengan ekspektasi atau goals lo sendiri. Atau bisa ketika lo mencoba sesuatu tapi gagal dan gagal lagi, tapi lo keep trying dan akhirnya tuh nyampe di titik yang akhirnya gue berhasil nih. Itu menurut gue adalah sukses. Nice. Oke, Jerome, mana yang lebih penting untuk lo? Reputasi atau kredibilitas? Menurut gue itu dua-duanya bagus, dua-duanya penting. Tapi untuk mencapai sebuah untuk mendapatkan suatu reputasi, lo harus mempunyai kredibilitas yang tinggi. Kalau disuruh pilih salah satu? Gue mending kredibilitas. Oke, dibandingkan reputasi? Ya. Karena reputasi bisa hearsay kan, jadi kayak cuma kayak kesannya dia ini, tapi belum tentu. Oke. Gitu. Bagus. Kalau pengalaman pertama lo casting gimana? Film apa dan ngapain? Pengalaman pertama casting gua itu, nggak inget. Tapi 2000 berapa, inget gak? Enggak. Tapi gue ingat kalau dulu itu gua casting itu bisa nunggu berjam-jam. Ini casting film, komersil, apapun. Kalau casting tuh bisa nunggu 6 jam. Setelah nunggu 6 jam ternyata nggak jadi casting ya, bukan nggak jadi dapet. Tapi sedangkan anak-anak artis gitu, anaknya artis, itu kita lagi nunggu lama, dia bisa lewat aja masuk gitu. Jadi emang awal-awal itu jauh lebih susah ya. Effortnya lebih susah. Kalau lu gimana casting kali? Gue inget casting film yang berhasil atau casting apa ya? Casting pertama deh. Awal-awal. Lupa banget sih. Kayak gimana gitu? Seingat lo? Jujur lupa banget. Tapi yang gue inget tuh casting film gue yang pertama, My Generation. Sebelumnya sih gue emang sempet casting untuk film, tapi ya cuma karena kan gue kerjanya awal model kan, jadi sebenarnya tuh awalnya iseng-iseng doang, kayak ya kadang-kadang jadi talent music video, terus kayak cobain casting buat film gitu. Oh ya udah gue coba, terus nggak dapet, ya udah nggak apa-apa gitu. Terus tapi gue ingat akhirnya gue bisa mendapatkan film gue yang pertama, yaitu My Generation. Gue ingat banget.
Gue pengen nanya, lo kan awalnya kerja jadi penyiar radio, abis itu kerja di kantor hukum, terus tiba-tiba bisa berkarir di dunia acting, itu ceritain gimana? Jadi sebenarnya awalnya gue di kantor hukum dulu baru siaran, karena kenapa kantor hukum? Karena gue kuliah hukum, dan gue enjoy kuliah hukum, tapi ternyata pas kerja gue nggak begitu enjoy. Dan berapa tahun? Nggak nyampe setahun. Gue cabut. Dan setelah itu lagi nggak ada kerjaan, tiba-tiba gue ketemu teman lama gue, dia tawarin, lu mau siaran nggak? Dan ternyata pas gue masuk siaran dari weekend, bosnya suka dan lumayan lama di situ, gue setahun. Tapi pada akhirnya gue kayak merasa gue mandek dan udah nggak happy lagi. Gitu. Lo casting nggak jadi penyiar radio atau apply atau ya, apa? semacam casting gitulah. Penyiar radio. Terus pada akhirnya gue kayak mencoba mencari apa sih sebenarnya yang gue suka gitu, dan gue melihat balik ke masa lalu ketika gue SD, SMP, SMA itu gue sering ikut teater. Dan dari situ gue ngerasa ya udah gue pengen mencoba menata karir di dunia perfilman atau dunia seni peran, dan akhirnya dikasih jalan gitu. Turning point-nya tuh kapan? Kayak misalnya pas lo nonton TV kayak kayak gue suka deh, pengen acting deh. Ada nggak? Dari kecil gue udah suka film, ikut teater, kompetisi monolog gitu-gitu. Oh ya? Iya. Tapi turning point di mana gue mengatakan ini bisa jadi, ini harus gue tekuni nih. Dulu kan sekedar hobi jatuhnya. Itu ketika gue lagi jadi di law firm, gue tiba-tiba ngeliat postingan-postingan di Facebook pas gue masih kecil gitu, banyak yang ikut teater. Gue kayak ngerasain, gue kayak dulu happy banget ya. Throwback gitu ya? Iya, gue happy, gue pengen lagi deh gitu. Akhirnya gue mencoba, dikasih jalan gitu. Kan lo sekarang bisa dibilang aktris dan juga model. Benar bisa? Bisa kan? Bisa. Terima? Okay. Dan lo bekerja di dua bidang yang walaupun kadang saling bersangkutan tapi berbeda. Gitu kan, kayak yang lu lihat ke depannya gitu, kayak cita-cita lu masa depan lu tuh lebih kayak gimana sih Pak, arahnya tuh kemana? Sejujurnya gue bukan tipe orang yang suka ngeset goal atau punya misi di dalam hidup gue. Gue anaknya benar-benar go with the flow. Jadi emang gue benar-benar kecemplung di modeling dan ke acting ini gitu. Tapi one thing for sure sih, gue nggak akan stop sih. Walaupun gue nggak punya misi ataupun goal, tapi gue tahu gue nggak akan stop dan gue akan terus menekuni ini karena gue suka dan ya ternyata seperti gue punya bakat gitu di sini. Jadi gue nggak akan stop, dan menurut gue sih goal personal ya, goal gue cuma untuk menjadi bahagia dan sehat. Udah gitu dong. Nice. Oke, sekian sesi interview dari kami berdua. Saya Lutesya. Dan gue Jerome. Sampai jumpa. Bye. Salam L. Salam L.